penglihatannya adalah semakin tenang. Tarik nafas, turun kesadaranmu. Semakin gede powernya, tidur. Gitu. Aplikasinya banyak. Bisa gini ditarik. Kalau kita sudah tahu pekanya, kan tadi saya coba lihat orangnya. Mana orangnya tadi saya sekitar teh. Oh ini udah berasa energinya, udah tahu. Saya ke dalam. Udah langsung tuh. Video call pun bisa, itu berasa energi itu nggak ada jarak. Jadi bukan ngikutin naluri. Kalau kita naluri, wah ini kayaknya kanan nih. Jadi ngikutin kanan, padahal enggak gitu. Kepekaan untuk merasakan di kondisi tertentu, di waktu tertentu, dan di tempat tertentu itu akan beda posisinya. Makanya untuk bisa dirasa peka terhadap energi, kita netralkan dulu diri kita. Kosongkan gitu. Netralkan artinya untuk hal-hal yang dikatakan suara, sumber rasa dan yang lain itu abaikan. Latihan terus di mana posisi energi. Tujuannya untuk ketika tahu kita energinya mau mulai mesmer nih, ini terus tahu energi sih yang di mesmernya. Oh kayak gini. Nah mulai energi ini kita transfer lah sugesti kita. Semakin tenang, semakin rileks. Terserah mau gini. Nah, tanpa sugesti pun kekuatan energi kalau udah kepegang, Akang tadi yang ngerasakan gini. Akang semakin nggak ada, semakin kayak ada yang narik ke depan. Emang saya lakukan. Padahal Akang nggak saya bilang disugesti dulu. Nah contoh kenapa tadi kita undang ke Akang berhasil ke ibu gagal, karena apa? Akang sudah paham materinya untuk mengondisikan diri seperti apa. Kalau ibu tadi enggak. Itulah sebab kenapa di fase pelatihan peserta cepat dapat. Coba orang lain tergunakan buat kita. Karena sebelumnya ketika kita bahas materi, kita bahas materi kan, udah paham semuanya berarti. Ikuti. Kan udah tahu caranya. Tanpa secara tidak langsung kita udah terinduksi diri kita sendiri. Karena apa? Dengan materi yang dibahas. Tanpa kita diinstruksiin sama yang mau nge-mesmer, kita suruh berdiri, coba kamu dites ini sama ini. Akang sudah bisa memposisikan diri masing-masing harus seperti apa. Oh saya harus duduk tegap, kaki harus rapat, harus tenang, pikirkan apa yang mau diinginkan, karena udah dibahas materinya. Nah pembahasan materi adalah sudah masuk pada fase kita sudah menginduksi diri sendiri. Ya jauh beda ketika kita ilmu mediumisasi, kematan, pemacan atau apa. Mesmerism, hipnoterapi, hipnotis sama mediumisasi itu satu angkatan, satu ilmu, hanya beda pengembangan dan pemakaian. Pemacan sekarang bisa dikeluarkan, sama Akang juga bisa. Kalau mau saya mediumisasi praktekkan. Cuma gandeng di dia mah pemacan tuh ini mah. Nah ini hati-hati nih, yang tadinya belajar pemacan, yang tadinya belajar istilah mediumisasi lah ya, ketika di mesmerism kena serius. Gitu. Nyambat. Hah? Dulu pesantren mah nyambat. Ya ilmu kematan lah ya. Ketika pernah mengalami hal itu, ketika di mesmer kena, jangan kaget. Ini mau ngalihin penyakitnya kok mau jadi macan sih, itu jangan kaget. Buru-buru kita netralkan. Itu namanya sudah menginduksi diri sendiri sehingga posisinya terabreaksi. Ini udah mau kena kemarin. Saya baru netralin. Serius pas di mesmer di sini. Wow, udah ini. Gitu, dan itu kejadian biasa dua kali. Yang kaget ketika kita mesmer orang kok dia tiba-tiba. Emang itu efeknya ya? Efeknya gitu. Kan mediumisasi. Mediumisasi itu orang ini abreaksi. Ayo apalagi? Bedanya kalau medium kita ngapain?
mediumisasi. Kalau kita peka, kita ngehipnotis orang, ya kan? Seperti Akang kemarin. Gak tau kenapa Akang sekarang jadi nggak pakai baju. Udah terinput. Jadilah ngerasa nggak pakai baju kayak kemarin. Itu kenapa bedanya? Kalau saya gini, gak tau kenapa sekarang Akang jadi punya ilmu pemacan. Jadi itu mediumisasi. Gitu. Berarti yang di TV bohong tuh ya? Ya tergantung sih, bisa aja saya juga. Misalkan bahasanya gini, jangan bahasa hipnotis deh bahasanya, Kang. Saya akan tarik leluhur Akang itu dari Prabu Siliwangi dan sekarang akan masuk ke Raja Akang. Dan Akang sekarang akan jadi anak buahnya Prabu atau siapa keturunan Prabu Siliwangi itu jadi. Gitu. Jadi terabreaksi itu adalah aplikasi dari keadaan terinduksi ketika kita ada di memori itu. Contoh gini lah, apakah ada yang kesurupan orang Jawa Barat bilang saya melihat kunyang, saya melihat reak? Ada. Pasti yang dikatakan jurik-juriknya di sekitar kita, kuntilanak lah, genderuwo lah, ya kan? Kalau di Bali baru leak. Ya iya, itu. Artinya adalah ketika orang dalam posisi itu sudah terabreaksi. Jadi yang keluar itu adalah memori-memorinya ketika wah kuntilanak seperti ini, wah pocong itu seperti ini. Gak ada yang bilang saya lah lihat vampir, saya lihat Dracula. Juri-juri yang lagi Eropa, jangan jauh-jauh ke sana, ke Kalimantan ataupun ke Bali itu juga pernah disebutin sama orang Jawa Barat. Akang di Papua sama Papua ada yang pernah kesurupan? Ada. Pernah nyebutin hantunya orang Papua apa? Apa ya? Orang Papua nih. Hantunya Suanggi. Suanggi. Yang kesurupan bilangnya Suanggi. Nah itu kan nggak pernah bilang. Suanggi, hantu hutan Papua. Itu maksud saya. Itu terabreaksi. Bentar ya. Suwangi. Kadang Udah di. Jangan dulu ke yang lain. Yang barusan aja dulu dari mulai ini tujuan kepekaan. Mengetahui energi itu tujuannya apa, bagaimana cara mengaplikasikan ketika nge-mesmer, itu aja dulu Kang Bah. Kalau itu udah matang, baru ke yang tadi. Terus Karena percuma sih kalau kita cuma bisa nge-mesmer doang. Buat Iya. apa? Iya. nggak maksudnya cara ini kan udah kan tadi cara mengomunikasikan ke pasien. Mengkomunikasikan apa? Iya kan kayak tadi menjelaskan ke pasien ya supaya paham gitu. Yang tadi dulu aja Kang, kita Apa? bahas sematang sampai bisa baru ke yang itu. Apa yang belum di ini yang dimengerti itu. Ya kan kita tuh gini maksudnya cara deteksi energi ada di mana kan? Dia kan ada seolah-olah ada yang bawa tuh gitu ya kan? Bukan. Kalau itu kan berarti bukan energi, naluri. Beda. Ya kan kita ngikutin arah energi. Energinya udah dirasakan udah. Iya, maksudnya kan ada yang gerakin. Maksudnya narik gini kan? ada kayak ada yang gerakin, maksudnya kita ngikut. Bukan itu cuma naluri. Ah, Jangan salah kaprah, naluri sama merasakan energi beda. Makanya selama ini yang gagal tuh karena ngikutin naluri. Kalau narik gitu gimana? Kita rasakan energi ada di mana, kanan atau kiri. Iya kan sono kan. Oh misalkan ada di sini nih, ya kan dirasakan makin berasa nggak, makin berasa nggak, makin berasa nggak, makin berasa lagi nggak gitu loh. Ikutin sisi itu. kan ini kayak jarum-jarum gitu tuh. Enggak. Kayak Berasa. ada. Energinya ada di mana dirasain. Yang membel-membel gitu, sama bukan? Rasanya kayak apa gitu. Saya sih anget sih ini ya. Gimana ya kado? Kalau saya lebih ke ibaratkan ya sudah kita mah nggak ke naluri, maksudnya didiamkan aja gitu. Ini narik kemana kita ikutin kan gitu, ikutin misalnya ke kiri nih misalkan ya udah ikutin gitu. Pernah ada yang belajar narik barang kayak itu? Enggak.
bisa pernah iniin Udah pemburuan. belajarnya karomah, saya paham yang gini-gini nih, yang gitaran. Ya, pernah kan? Pernah sih. Iya. Gitaran. Jadi ya ngikutin ada. Iya, makanya ada. jangan terhalusinasi ke yang lama. Itu kan naluri jadinya. Bukan kan? Bukan ya. Bukan seperti itu. Bukan ngikutin naluri tapi merasakan. Tapi kan itu tergetar sendiri. Iya kan, karena Akang terlena dengan memori lama dulu waktu belajar itu ilmu gitaran. Saya paham ilmu itu, pernah saya tahu ilmu gitaran itu. Nanti aplikasi ilmu itu barang yang hilang ada di mana, ngikutin mau di arah sana gitu kan. Aplikasi lainnya ilmu itu Bisa. seperti itu, bukan seperti itu. Kita merasakan energi dulu aja, diam sebelum merasakan, jangan dulu diam, jangan dulu gerak. Gimana adanya nih. Makanya kenapa kita harus kosongkan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa kosong kan, kita malah diisi sama memori yang lama nanti. Pikiran itu kalau ada gerakan yang tergerakkan kan kita diam kan. Ini mah enggak kan kosong nih. Cuman dia ini kan gerak sendiri. Bukan disuruh gerak sendiri kan? Iya enggak, maksudnya Gini loh. si tangan itu gerak sendiri. Ini contoh paling dasar. Nah, ini energi nih, anggap nih. Kita nggak tahu energi ada di mana. Tapi ketika ada, dirasakan. Di sini nih. Beda nih. Di sini dirasain lagi. Tetap di sini beda. Dirasain lagi. Tetap di sini beda. Rasa itu makin kuat, makin berasa anget. Kalau katakan anget lah. Jadi bukan berarti kita hanya sebatas sekali doang. Kalau di sini gede nih, belum tentu. Kita coba lagi di yang lain untuk menyamakan energi yang di sini sama di yang tadi. Ke sini lagi, tetap sama, di sini bertahan di paling gede. Dirasain lagi. Bener di sini nih paling gede. Ikutin terus kalau udah dapat. Gitu. Maksudnya tujuannya itu adalah untuk kita ngedetek sakitnya seseorang nanti, kayak tadi si teteh saya rasain kan perutnya. Maka efeknya apa? Efeknya di perut kayak ada yang mijit, di kepala kayak ada yang mijit. Itu energi yang bermain. Dia kan maksudnya kalau saya tuh begini kan, rasakan energi. Dia kan mencari dulu kita nih kemana gitu. Ya kan gitu, mencari dulu nggak? Ya kan di mana ada ini, kalau misalkan oh di sini nih kayak berhenti gitu lah. Ada rasa hangat atau bagaimana tuh? Ya. Beda-beda rasanya kan. Maksudnya kayak di sini. Tapi kan kalau ya saya rasa kayak krek di sini nih. Betul. Nah itu dipastikan lagi di sisi yang lain ada enggak, samain lagi. Gerakin ketika lagi. kita merasakan di posisi yang tadi itu masih sama, di yang lain masih hampa kasarnya nih, di sini isi, di yang lain hampa, ya udah isi terus, ikuti arah itu yang isi. Enggak, misalnya gini nih, misal ya, kita ikutin misalnya misal ke kanan nih, ke kanan ya, misalnya ke kanan. Nah kan diam nih, dapat. Nah kita cari lagi kan. Betul, untuk menyamakan. Cari lagi. Tetap di kanan kan bertahan. Nah gitu, maksudnya kosong nih, berarti kan balik lagi. Ya, dia samain kalinya. Berarti di sini tek kan gitu kan. Gitu diam. Terus kalau sudah dapat begini bagaimana nih? Ikutin. Yuk. Oh kemana gitu dia? Iya, ikutin. Satuin di kedua tangan kita, barulah kayak hame-hame gitu, yang kayak tadi pola. Maksudnya kan semakin besar disatukan, dan tuh satu makin padat dan masukin ke kita. Nah maksud saya itu begitu begini nih, dia nih kayak macam ada pantulan. Betul kayak gitu. Caranya betul. Ya maksudnya kan begini nih. Begini nih. Ya sudah nih, udah dapat nih misalkan. Nah, kita yang begini. Maksudnya tuh
dipadatkan, maksudnya kan dipadatkan, anggaplah gitu. Nah misalkan nanti ketika mau di giniin mantul, dia mantul bang, gitu enggak? Mantul, ah enggak juga ya? Gini ya, saya agak bingung ngejelasinnya. Ntar dulu pelan-pelan. Kamu dengerin ya, biar paham. Jangan ikuti naluri itu gini loh. Mentang-mentang kita waktu pelatihan, ingat nanti akan ada berasa energi sama energi dan pantul-pantulkan gitu. Itu kan jadi wah naluri kita yang main kalau gitu. Itu harus alami apa yang kita rasa. Kalau memang berasa mantul ya udah, benar kayak merasa mantul. Jadi jangan ada sugesti ke diri kita tuh pantulkan. Itu kini naluri jadinya. Ini kalau saya gitu ya, maksudnya kan kayak begini nih, ya udah kita udah kan di los kan nih, los ya, nggak pakai logika, nggak pakai, udah los aja gitu, ikutin ya kan begini nih, kan dicari, ini kan mencari detek. Nah kan saya tuh lihat abang yang dari awal itu kan, ya kan dari awal kan begini nih, terus kalau ada gak, kalau enggak ada kan begini langsung. Nah kalau misalkan ini kan udah dapat nih, ini kesiniin. Nah kalau ada berasa udah ngumpul di situ, masukin di seluruh badan kita, lep, udah. Gituin. Iya udah kelar. Jangan di. Ngapain pantulan itu adalah untuk tujuannya. Oh ini energi sudah ngumpul di sini nih. Udah masukin seluruh masuk ke badan kita semua melalui tangan kita, lep, udah. Dikira ditahan dulu. Enggak, buat apa? Biar gede gitu, enggak ya? Maksudnya itu aja sih, maksudnya apa ditahan dulu, kita semakin besar energi yang terurai yang berantakan kita padatkan, tujuannya gitu. Padat masuk ke badan kita semua gitu. Hal yang sepele gitu aja untuk sampai di tahap kalau kita aplikasikan sampai di praktek lumayan. Untuk ngertinya agak susah. Coba bayangkan kalau sesuai ikuti instruksi yang habis latihan, rasakan energi besar bumi, misalkan angin, air, udara, rasakan ngumpul di seluruh badan kita, ngumpul di atas ubun-ubun kita, di kepala kita, lalu masuk. Bagaimana merasakan? Bagi banyak perpaduan energi, inilah angin, air. Coba ya kan, energi yang satu aja, energi bahasa kita agak susah. Itulah sebab kenapa jarang yang berasa. Jadi kita simpulkan istilahnya energi. Kalau dalam pelatihan mesmer yang saya tahu dari setiap pelatihan itu, bayangkan energi yang begitu besarnya di alam ini ada di atas kepala kita. Bayangkan semakin besar sekali, begitu dahsyat. Bayangkan energi apapun itu, meskipun energi air, dengan gelombangnya, dengan tsunami-nya misal, energi angin dengan tornadonya misal. Bayangkan itu ada seluruh ada di ubun-ubun kita dan sekarang masuk melalui atas kepala kita ke tubuh kita. Rasakan energi itu. Itu kan makin rumit bahasanya ya jadinya. Saya yakin pelatihan kebanyakan kayak gitu caranya. Nah, saya simpulkan sekarang. Yang jelas kan kalau kita sudah dapat nih, kita cari lagi, dipastikan lagi. Nah misalnya udah dapat nih di sini nih, terus kita satukan aja gitu deh caranya. Udah gitu aja. Ketika udah ngumpul di 1-2 tangan, kita masukkan seluruhnya melalui tangan itu ke badan kita. Terserah mau gini zat, atau kalau kita bisa konsen di tangan kita ya melalui tangan kita masuk ke seluruh tubuh, atau udah kumpul semua berat, atau gini, ada yang bahasanya gini, ada yang gini kan, macam-macam ya, tergantung kita. Memang betul harus sering latihan download, bukan dimaksud 20 hari itu bukan mendownload, tapi kepekaan kita terhadap energi. Bagaimana kita mau merasakan energi orang.
berarti langkah itu satu nih, misalnya sudah nih untuk melatih kepekaan lah gitu ya. Nah, cara memakai energi itu, Mm-mm. ketika kita sudah tahu, kita rasakan energi si pasien kayak apa. Mm. Oh, seperti ini. Lalu energi itu kita pakai, energi kita transfer, sugesti kita semakin tenang, semakin rileks, Mm. turun kesadaran. Oh, itu dalam hati kita Iya. fokus ke Semakin pasien. semakin turun kesadaran. Atau kita bahkan bisa ini, Mm. kamu akan tertarik ke belakang. Kita sugestikan, kuatkan pikiran kita mau energi itu, bahwa di kepala dia itu mengikat tali dan kita tarik ke belakang. Banyak cara. Mm-hmm. Yang penting bagaimana memanfaatkan fasilitas energi yang sudah kita Sudah. tahu, sudah ada, dan menjadikannya sebuah media untuk mentransfer sugesti kita. Makanya disebut hipnotis non verbal. verbal. Memang pelatihan kayak gini nggak bisa beblek satu hari. By Zoom, ya bakal. Masuknya susah. Mm. Orang face to face aja gini. Mm. Kan 15 orang pelatihan kan belum ada yang bisa kan? Mm. Iya. Ada beberapa hal ke rumah ieu teh. Hese nyerna nah amun teu lalaunan kasarna. Mm. Kaduana kan cara penyampaian orang berbeda caranya, dan cara penangkapan pun terbatas, orang beda-beda kan itu. Mm. Oh gitu. Lagi deh. Perintah. Oh. Berarti kan dua pas itu udah paham lah gitu. Ya maksudnya cara kita ngumpulin energi lah, anggaplah begitu ya, atau ngedeteksi di mana keberadaan energi dan cara misalkan mengaplikasikannya Ya, ke, sekarang ke coba pasien. kita tes. Saya di badan saya ada yang sakit nih. Coba cek di mana sakitnya. Ujung kepala sampai ujung kaki dan tunjukkan mananya sakit. Kalau udah ketahuan tunjukin, tapi sampai kepala sampai kaki. Kalau yang punya uang receh, keluarkan uang receh. Ini kayak ini terjadi di festival Bali. Kaki sebelah kanan. Hello, bro. Ini harus sentuh aja yang manis. Wangi. Sebelah sini. Oke.
tahu kan tujuannya merasakan energi itu. Oh gitu. Iya. Tapi benar ada sana, tapi balik lagi ke sana, naikin ke sana sudah. Makanya bukan berarti latihan download energi, merasakan energi ada di mana. Begitu ya. Tujuannya agar kita satu tahu mana ya. Nah kalau kita misalkan mau ngumpulin energi lah, anggap di daerah laut kayak gitu, itu caranya sama juga begitu bang? Nggak harus di laut, Di mana aja bisa? di mana aja bisa. Sama. Tapi caranya begitu juga sama? Itu seringnya latihan mempengaruhi nggak? Ya makin sering makin peka kita. Oh gitu ya. Berarti kuncinya kalau ke pasien ada di cara komunikasi kita sama pasien itu, maksudnya cara penjelasan gitu ya. Jadi kalau ke orang awam ya dibilangin ini hipno jangan. Nggak usah. Jadi ininya apa tuh? Dengan bahasa biasa aja. Mungkin kayak tadi itu kayak bingung gitu. Ya iya dong. Karena kan baru kan, kita yang baru. Udah dia baru nggak ngerti bahasa-bahasa ada di hipnoterapi ataupun hipnotis. Kita pakai itu ya udah susah. Kalau kita tuh tadi mengarahkan ke iniin ke sep dulu, itu dulu maksudnya sep itu coba ikhlaskan, pasrahkan kayak gitu, salah juga. Bukan juga, tata pelan-pelan. Maksudnya kan nanti kalau pulang coba-coba di praktekkan di kampung, cuman untuk mengomunikasikannya ke klien itu kita belum paham kan gitu. Maksudnya kan kalau ada ininya jadi harus diulang-ulang ya deh. Ya kemana? Ke masjid, ke masjid itu misalnya